Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Serambi Bu Tenri hadir lagi menemani kalian yang sedang belajar berbahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat bukan? Bagaimana? Kita mulai yuk pembelajaran kita kali ini. Materi apa yang sudah disiapkan oleh Bu Tenri? Intip yuk. Mencapai kesepakatan melalui teks negosiasi. Kita akan belajar tentang teks negosiasi, ternyata anak-anak hebat. Kita mulai dengan melihat kompetensi dasarnya. Mengevaluasi isi. Di dalamnya ada struktur juga yang termasuk orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Serta kalian akan belajar mengevaluasi tentang kebahasaan teks negosiasi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Kompetensi dasar keterampilan berikutnya adalah mengonstruksi teks negosiasi berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaannya. Kemudian, indikator pencapaian kompetensinya adalah kalian harus bisa menemukan struktur teks negosiasi. Yang kedua, kalian harus bisa menyampaikan pengajuan atau penawaran serta syarat ketercapaian kesepakatan. Berikutnya, kalian akan dilatih untuk menyusun kalimat-kalimat pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Yang terakhir, kalian harus bisa menyusun teks negosiasi berdasarkan kerangka yang telah dibuat tadi. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk belajar bersama Bu Tenri? Ini dia. Bu Tenri, teks negosiasi itu apa ya? Nah, teks negosiasi adalah proses tawar-menawar yang menggunakan metode diskusi untuk mencapai kesepakatan atau perjanjian bersama. Negosiasi dilakukan untuk mencapai persetujuan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dengan tidak merugikan salah satu pihak. Anak-anak hebat pasti sudah pernah melakukan negosiasi, baik itu jual beli, kemudian ada proses nego dengan orang tua ketika kamu menginginkan sesuatu. Pastinya sudah pernah bukan? Berikutnya, tata cara bernegosiasi. Dari sekian banyak teori, Bu Tenri pinjam 5 tata cara negosiasi. Yang pertama, kalian harus bisa memposisikan diri secara sama. Karena masing-masing memiliki tujuan yang berbeda, makanya harus bisa memposisikan diri secara sama. Berikutnya, saling menghargai anak-anak hebat. Mengapa harus saling menghargai? Karena kepentingannya berbeda, kalian harus dilatih belajar untuk menghargai orang lain. Berikutnya adalah pencarian solusi terbaik. Ingat, berdasarkan kepentingan yang berbeda tapi tujuannya sama yaitu saling menguntungkan, kalian harus mencari solusi yang paling baik dengan tidak merugikan salah satu pihak. Selanjutnya adalah menilai dari sudut pandang berbeda. Jangan hanya melihat dari kepentingan sebelah saja. Kepentingan pihak sebelah juga harus dikondisikan, begitu ya. Dan terakhir adalah tidak mengedepankan ego pribadi. Anak-anak hebat, ingat, kita harus belajar sabar dan sadar. Karena itu tadi, melihat kepentingan yang berbeda tapi tujuannya sama, yaitu ada keuntungan. Bagaimana? Siap untuk belajar bernegosiasi? Selanjutnya kita belajar tentang struktur teks negosiasi anak-anak hebat. Ada 5 yang Bu Tenri pinjam tentang strukturnya. Yang pertama adalah orientasi. Berisi tentang pembuka atau pengenalan peristiwa. Biasanya hanya berkaitan dengan adanya tokoh, kemudian adanya latar, begitu. Selanjutnya adalah pengajuan. Berupa kalimat pertanyaan sebagai permintaan peristiwa. Ini masih pembuka, masih di awal sekali. Kira-kira kamu ingin mengajukan sesuatu. Nah, selanjutnya ada penawaran. Penawaran adalah respon terhadap pengajuan.
Jadi dari kalimat yang kamu ajukan tadi ini ada kalimat penawaran atau responnya. Berikutnya ada persetujuan, yaitu berisi tentang kesepakatan bersama. Ingat anak-anak hebat, bukan serta-merta kalian bisa langsung mendapatkan kesepakatan bersama. Ada tahapannya, ada yang dilakukan secara singkat, tetapi ada juga negosiasi yang sedikit alot. Maka untuk mencapai kesepakatan bersama pasti ada proses tawar-menawar yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Paham? Nah, selanjutnya akan ada penutup anak-anak hebat. Penutup isinya adalah penyelesaian berupa kesimpulan atau ucapan salam. Jadi di dalam penutup akan dipaparkan setuju atau tidak setuju, ya, kemudian saling menguntungkan atau tidak. Atau ternyata negosiasi tidak mencapai kesepakatan sesuai dengan apa yang diminta oleh pihak tertentu. Strukturnya hanya ada 5. Bagaimana? Kalian sudah siapkan mengevaluasi struktur teks negosiasi? Berikutnya, kalau tadi tentang struktur, sekarang tentang kebahasaan. Ingat, negosiasi itu tujuannya untuk mencapai kesepakatan bersama. Jadi, untuk mencapai kesepakatan tersebut kita harus mengolah kesantunan berbahasa kita, berkomunikasi yang baik agar tidak ada yang saling dirugikan. Begitu. Kesantunan berbahasa itu bertujuan untuk memperlancar komunikasi saat bernegosiasi yang mempertimbangkan kaidah kebahasaan, tata cara berbahasa baik secara lisan maupun tulisan, gestur dan ekspresi saat berkomunikasi lisan yang disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku. Ingat, kunci dalam bernegosiasi adalah komunikasi, ya. Berikutnya, menulis teks negosiasi anak-anak hebat. Di sini ada menentukan tema, menentukan pihak-pihak terkait sesuai tema, menentukan kalimat pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup, merangkaikan kalimat-kalimat tersebut sesuai struktur teks negosiasi, mengembangkan kerangka teks menjadi sebuah teks negosiasi, dan yang terakhir adalah menyusun teks negosiasi berdasarkan kerangka teks. Adakah gambaran tentang penulisan teks negosiasi sebelum kalian lisankan? Wah, sepertinya kalian sudah punya gambaran. Baik, anak-anak hebat, topik dalam teks negosiasi sangat banyak. Bu Tenri pinjam beberapa ya. Nih, kira-kira apa sih topiknya? Ada pilihan kerja atau kuliah pasca lulus. Ada kenaikan upah buruh pabrik, jual beli sembako di pasar, pilihan destinasi liburan sekolah, kerjasama sekolah dengan industri, perpanjangan waktu pengumpulan PR, sering ya tuh ya, perpanjangan waktu liburan. Berikutnya ada pengajuan proposal OSIS, ada peminjaman laptop di sekolah, ada pemilihan program keahlian RPL atau 3C. Berikutnya penggalangan dana korban bencana, kerjasama antar industri, pilihan industri untuk prakerin, kegiatan kerja bakti di kampung. Sangat banyak topik untuk bernegosiasi. Dan ingat, tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan. Jadi kalian harus melakukan penawaran yang sangat baik dengan komunikasi yang baik pula ya. Baik anak-anak hebat, yang terakhir Bu Teni juga ada topik tentang pengajuan kartu kredit. Yang tadi ada hubungannya dengan kalian ya sebagai seorang siswa. Tapi di sini ada pengajuan kartu kredit. Kira-kira kalian sudah punya gambaran ya kalau misalnya mau bernegosiasi tentang pengajuan kartu kredit. Nah, anak-anak hebat, itu tadi topiknya. Sekarang kita belajar tentang evaluasi pembelajaran. Bu Tenri pinjam, ini ada sebuah penggalan teks negosiasi. Good morning Mom, selamat pagi. Mari, mau beli apa? Selamat pagi, ada patung Garuda Wisnu Kencana yang terbuat dari kayu? Iya ada, di sebelah sana, yang besar atau yang kecil?
Penjual menunjukkan tempat patung yang ditanyakan pembeli. Bagus itu Mam, cocok untuk dipakai sendiri atau untuk cendera mata. Saya pakai sendiri. Harganya berapa? 300.000. Wah mahal, 200.000 ya? Belum boleh, 285.000. Ini sudah murah Mam. Maaf, saya tidak punya uang segitu. Terima kasih. Nah, ini tadi mencapai kesepakatannya adalah tidak melepaskan cendera mata tadi, ya. Itu namanya mencapai kesepakatan. Bisa goal, bisa juga nggak goal gitu, ya. Berikutnya, ini adalah kalimat pertanyaannya. Isi teks tersebut adalah, nah silakan pilih. Penjual memberikan barang setelah harganya diturunkan. Pembeli membeli patung sesuai harga yang ditawarkan. Penjual memberikan harga yang sesuai dengan harapan pembeli. Penjual dan pembeli menyepakati harga patung Garuda Wisnu Kencana. Yang terakhir, tawar-menawar harga patung Garuda Wisnu Kencana. Kalian memilih yang mana? Ingat, kalau ada soal pilihan ganda seperti ini harus ada bukti di dalam teksnya. Jadi jangan hanya serta-merta memilih saja, ya. Jawabannya yang mana anak-anak hebat? Iya, jawabannya adalah yang E, karena ini hanya sekedar tawar-menawar harga patung Garuda Wisnu Kencana. Ya, kalau pilihan A, B, C, D itu ternyata memang tidak terbukti pada teks. Bagaimana? Kalian sudah mengetahui cara-cara memilih jawaban yang tepat pada soal teks negosiasi? Hebat! Terima kasih dari Bu Tenri. Itu saja tentang teks negosiasi. Kalau ada hal-hal yang kalian ingin tanyakan, jangan lupa berikan komentar di kolom komentar. Berikan tanda like, subscribe, dan share tentang teks negosiasi ini. Yuk, kita selesaikan materi ini karena kalian sudah bisa dan kalian sudah mencapai kesepakatan bersama Bu Tenri. Dan diakhiri ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai dan tunggu video pembelajaran dari Serambi Bu Tenri sebagai salah satu wadah belajar berbahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya.